Bocah berusia 6 tahun tersesat saat bermain dengan teman-temannya. Nasib penjual masker saat kebijakan mulai dilonggarkan oleh pemerintah. Pemirsa, anak berusia 6 tahun lebih terlihat menangis kebingungan di daerah Dusun Kerajaan, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogo Jampi pada Senin petang. Anak tersebut diketahui dari siang diajak bermain dengan teman-temannya. Sesaatnya ia pulang tak tahu arah jalan rumahnya, hingga akhirnya ditemukan oleh warga, lalu kemudian dijemput oleh keluarganya. Pemirsa, seringkali kita mendengar berita anak hilang, baik itu di rumah maupun saat berpergian. Apalagi akhir-akhir ini sedang berkembang isu penculikan anak yang meresahkan. Di antara beragam penyebabnya, 2 di antaranya karena keteledoran dan lemahnya pengawasan orang tua. Kasus anak hilang atau tersesat sering terjadi dan dialami orang tua saat mereka mengajak anaknya di keramaian, baik saat berbelanja, berwisata, ataupun di kegiatan lain yang banyak orang. Tempat pameran, tempat wisata, pasar atau mal dan tempat keramaian lain seringkali menjadi tempat kejadian perkara. Oleh karena itu, kewaspadaan orang tua sangatlah diperlukan pada saat-saat seperti itu. Beda halnya dengan anak berusia kurang lebih 7 tahun yang bernama Fandi. Anak dari pasangan Hari dan Fanda, warga desa Gombolirang, Kecamatan Kabat pada Senin petang. Anak tersebut terlihat menangis kebingungan untuk menuju jalan pulang di daerah Dusun Kerajaan, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogo Jampi yang diketahui oleh warga sekitar. Kemudian anak tersebut dihampiri dan salah satu warga menemui Fandi dan ditanya tujuannya kemana. Fandi pun mengaku mau pulang ke rumahnya, yakni di desa Gombolirang. Saat itu ia diajak bermain oleh beberapa teman sebayanya. Teman-temannya mengajak bermain di daerah Desa Pengatigan. Namun saat ia menginginkan untuk pulang, ternyata Fandi tidak mengetahui di mana arah jalan rumahnya. Warga pun akhirnya berinisiatif untuk menelpon kepala desa setempat setelah mendapat keterangan nama ayah dan nama ibunya, serta di mana daerah ia tinggal. Kepala Desa Gombolirang Ridwan mengaku bahwa ia adalah warganya. Menurut sang ayah yakni Hari, anaknya keluar rumah sejak pagi, pamit bermain dengan temannya seperti biasanya, namun hingga siang tidak kembali ke rumah. Sempat dicari ke rumah teman-temannya di Gombolirang, namun hingga sore hari ia tidak ditemukan. Bahkan Hari bersama istrinya yakni Fanda bersama warga tetangga juga sempat mencari ke rumah neneknya keluar desanya, namun tidak juga menemukan anaknya tersebut. Halo sedulur, hati-hati ya ini untuk kebaikan semua, terutama orang tua. Di beberapa hari minggu ini di Banyuwangi ada banyak anak-anak yang tiba-tiba keluar daerahnya, lepas dari keluarganya, termasuk yang di samping saya ini. Ini mulai sore tadi sekitar jam 5 ada di depan lingkungan rumah kami. Dan dia katanya diajak temannya, diajak lain orang, kira-kira gitu. Sampai detik ini kami mencoba untuk menghubungi keluarganya. Alhamdulillah barusan ketika kami ngobrol berdua sambil nangis tadi awal-awal, alhamdulillah sudah bisa konsen, bisa fokus, satu persatu anaknya bisa menyampaikan siapa bapaknya, ibunya ternyata dari warga Gombolirang. Nah ini mungkin perlu disampaikan dan antisipasi barangkali bagi siapapun orang tua kepada anak-anak yang masih usia berapa nih? Sekolah berapa? Kelas berapa? 0 besar. Maka ini mungkin menjadi penting bagi siapapun yang melihat tayangan ini, mudah-mudahan semua bisa antisipasi, semua bisa fokus terhadap anak-anak kita semua. Ini
Ini alhamdulillah barusan kami juga telepon dari kepala desanya dan ternyata diakui bahwa anak ini adalah anak daerah warganya, warga daerah. Itu aja, terima kasih. Tetap bismillah bareng-bareng bagaimana mengelola kehidupan itu dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan pencarian hingga larut malam, akhirnya berbuah hasil, yakni kabar baik yang didapat setelah Ridwan, kepala desa Gombolirang, mendapat telepon bila Fandi sudah ditemukan warga di Dusun Kerajaan, Desa Pengatigan, Rogo Jampi. Tidak berselang lama, keluarga Fandi pun datang untuk menjemputnya. Ceritanya tadi gimana? Anak itu mau nyebrang, nggak tanyain mau kemana nak? Pulang katanya gitu. Katanya kemana? Beneran. Katanya. Gombolirang apa beneran tadi? Gombolirang. Nah, terus dibawa ke Mbak Yanti. ke toko. Iya, ke toko. Tadi kondisinya gimana anak itu? Nangis atau gimana? Enggak sih, enggak nangis, cuma dia kayak orang bingung, anak bingung. Oh, kebingungan. Katanya, mau kemana nak? Nyebrang? Iya, gitu. Dia sendirian atau diantar? Ya, sendirian dari timur, nggak tahu dari mana. Cuma ngomongnya mau nyebrang gitu aja. Terus kita bilangnya suami suruh nyebrang kan, sama suami diantar ke toko. Gitu. Terus nangis di situ ditanya, bingung anaknya. Jam berapa tadi ketemunya? Sekitaran jam 10. Lihat ke kanan ke kiri, mau nyebrang gitu Pak. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, keputusan Presiden Jokowi terkait pelonggaran penggunaan masker baru-baru ini belum berdampak signifikan pada penjualan harian para pedagang masker di Banyuwangi. Para pedagang mengaku sirkulasi penjualan masker masih sama dengan sebelum kebijakan itu dikeluarkan. Pemirsa, keputusan Presiden Joko Widodo terkait pelonggaran penggunaan masker di tempat-tempat umum hingga saat ini belum berdampak signifikan pada omset penjualan pedagang masker di Banyuwangi. Meski belum tahu betul terkait kebijakan tersebut, namun yang pasti sirkulasi penjualan masker tidak tersendat gara-gara kebijakan tersebut. Seperti halnya Nila Ayu Astuti, pedagang masker yang biasa menjajakan masker di Jalan Protokol Genteng, mengaku tidak terpengaruh atas kebijakan pelonggaran masker yang dikeluarkan pemerintah pusat. Hingga kebijakan itu diberlakukan saat ini, ia mengaku penjualan maskernya masih stabil. Menurutnya, kepatuhan masyarakat yang terbiasa mengenakan masker ketika di luar dinilainya masih membantu penjualan maskernya selama ini. Dalam sehari, ia masih bisa melepas belasan box masker. Meski tidak seramai saat lonjakan kasus COVID-19, namun ia masih terbantu dengan penjualan hand sanitizer yang bisa menopang income hariannya selama menekuni penjualan masker. Sebenarnya nggak ada dampaknya sih, soalnya aku juga tetap rame, aku juga tetap ada yang beli. Sehari pun kadang ya tetap rame, tetap lancar aja. Kalau boxnya itu biasanya, ini kan 10-10 biasanya, itu bisa sampai 15, 20 kadang. Terus ada yang isi-isi sedikit-sedikit itu malah lebih banyak lakunya. Tetap lancar, malah kayak pegawai-pegawai polisi, pegawai PNS itu malah tetap pakai masker, tetap beli masker juga di sini. Menurut sampean kok
Berbeda dengan penjual masker eceran di depan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng, yakni Sugiarto. Penjualannya sekarang sudah jauh sangat menurun sebelum ada peraturan presiden. Dalam sehari, Sugiarto hanya dapat menjual 10 hingga 15 masker eceran saja. Hal ini jauh menurun pada awal kasus lonjakan COVID-19 beberapa tahun lalu. Sugiarto masih enggan mencari pekerjaan lain karena belum memiliki modal. Terdampak mas, udah menurun. Ya tergantung ya mas, tergantung kan. Kadang kan ada pembeli itu kan anak sekolah pagi. Kalau siang hari gini ya cuma pemotor yang lewat aja. Sehari nominalnya keluarnya masker, ya mungkin bisa 20 lah. 20 apa? 20 bungkus. Masker, 20. Udah pelonggaran itu sampai dapat berapa anunya? Ya kadang dapat 100, 150, 175. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.